Om Swastiastu. Semeton krama Bali dimanapun berada, dalam mewujudkan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022. Mengangkat tema Danu Kerti Huluning Amerta yang dimaknai memuliakan air sumber kehidupan. Pesta Kesenian Bali tahun ini menampilkan 8 materi pokok, yakni Ped Air, Reka Sedana, Utsawa, Bimbakara, Kanderupa, Kriyaloka, Widyatula, dan Adi Sewaka Nugraha. Mari kita saksikan Pesta Kesenian Bali dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Om Santi 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 Om. Masih di program Sapa Bali Pagi, pemirsa Kompas TV Dewata, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini seputar Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini. Karena saya yakin pasti banyak di antara Anda, masyarakat, pemirsa di rumah yang penasaran apa sih tema untuk Pesta Kesenian Bali tahun ini. Mungkin boleh dijawab oleh Prof. Arya, tema besar dari PKB ini, lalu juga kenapa mengambil tema tersebut, maknanya begitu. Iya, jadi PKB tahun 2022 mengikuti tema pokok pembangunan daerah Bali ya. Jadi untuk tahun 2022 ini kan Provinsi Bali mengambil tema besar yaitu Danu Kerti. Itu kan diambil dari kearifan lokal Sadkerti. Tahun lalu kita berwarna Kerti, jadi tahun ini kita Danu Kerti. PKB juga mengarah ke situ. Kemarin ketika Bulan Bahasa Bali juga menggunakan tema diambil dari Danu Kerti. Nah, di Pesta Kesenian Bali yang tahun 2022 ini kita mengangkat tema Danu Kerti Huluning Amerta gitu ya. Jadi dimaknai bagaimana memuliakan air sumber kehidupan. Jadi dengan tema ini kita ingin mengajak masyarakat Bali, masyarakat penonton PKB seluruhnya, tidak hanya bisa menyaksikan keindahan kesenian atau unsur-unsur artistik kesenian yang akan kita tampilkan, akan tapi juga kita ingin mengajak masyarakat bisa menyerap makna dari berbagai tampilan-tampilan yang ada. Oleh sebab itu semua tema, semua judul, semua cerita yang akan ditampilkan dalam Pesta Kesenian Bali itu bertutur tentang bagaimana kita memuliakan air, bagaimana kita menyucikan sumber-sumber air, bagaimana kita merawat sumber-sumber air itu, karena itulah sumber kita hidup. Kalau tidak ada air, manusia tidak akan bisa hidup. Jadi kita ingin mengajak masyarakat, kita edukasi mereka lewat tampilan karya seni. Kalau sudah pesan-pesan tentang pemuliaan air itu tampil lewat karya seni, itu akan lebih meresap daripadanya sekedar ceramah, sekedar statement-statement yang disampaikan. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi kita menonton keindahan seni, keindahan garapan-garapan, tapi juga kita ingin mengajak masyarakat bagaimana bisa menyerap apa yang disajikan oleh para seniman lewat sajian-sajian karyanya. Istilahnya seni itu tidak hanya sebagai tontonan, akan tapi juga sekaligus sebagai tuntunan. Itulah yang akan kita tampilkan. Dan untuk tahun ini memang setiap seniman sudah di stressing benar-benar oleh tim kurator. Semua sajian, semua garapan harus bertutur tentang itu. Tahun 2022 ini lewat PKB ini mari kita sama-sama memuliakan air dari berbagai lini ya, agar benar-benar itu bisa membumi, bisa diserap oleh
para penonton kita. Berarti nilai yang ingin diambil atau ingin disampaikan kepada masyarakat itu sebenarnya tidak hanya urusan mari menghemat air gitu ya Pak ya, tapi merawatnya juga harus memuliakan sumber-sumbernya juga. Memuliakan sumber-sumber air itu sendiri sebagai sumber kehidupan gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Dari dokter sendiri mungkin bisa dijelaskan juga untuk kegiatan dari Pesta Kesenian Bali nih Kak, ada apa aja nanti dokter sebagai kurator? Nah, tadi karena menyangkut berkaitan dengan tema pokok yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi kan tentang air. Jadi ada 206 seke yayasan yang akan terlibat di Pesta Kesenian Bali. Kalau dijumlahkan sekitar personelnya ada 16.000 seniman. Ya, seniman. Nah, oleh karena itu seke-seke yang akan tampil di PKB itu orientasinya kepada air, ya tema air yang sudah dikatakan itu, termasuk juga bukan saja yang seke-seke seniman-seniman dari Bali, termasuk seniman dari luar pun harus juga berorientasi kepada tema kita, karena dia terlibat di dalam Pesta Kesenian Bali yang bertema air ini. Siapa tahu, atau saya yakin juga di tempat-tempat lain, daerah-daerah lain yang memiliki kesenian yang juga memiliki pesan moral, filosofis berkaitan dengan kearifan lokal mereka tentang air. Di Bali kita punya. Mereka juga tampil di sini juga harus orientasi dengan itu. Nah, ada 8 acara pokok di dalam PKB itu. Ada pawai, ada pergelaran, ada sarasahan, ada pameran dan sebagainya. Tetapi sebagian besar adalah berbentuk seni pertunjukan. Hampir 80% seni pertunjukan. Ada yang seni pertunjukan yang menyampaikan pesan moral berkaitan dengan air tadi, juga ada internalisasi wawasan dalam bentuk seminar, sarasahan. Jadi seminar-seminar itu memperdalam lagi, pementasan ada, pertunjukan ada, pameran ada, tetapi juga ada seminar-seminar di mana menyertakan baik pelaku-pelaku seni maupun akademisi, masyarakat umum yang tertarik atau ingin terlibat partisipasi dalam PKB itu. Jadi bingkainya adalah isiannya adalah seni tradisi, ya. Jadi ada seni kerakyatan, ada seni klasik, dan ada seni tradisional. Itu bingkainya. Jadi semua yang tampil, baik yang di luar pun kita harapkan tampil dalam wujud seni tradisi, karena di PKB inilah merupakan arena, merupakan forum melestarikan, mengembangkan seni tradisi itu sendiri. Jadi banyak berbagai jenis. Kalau ada orang mengatakan PKB itu monoton, monotonnya apa? Monotonnya adalah memang menampilkan bentuk-bentuk seni tradisi, kita lestarikan, kita kembangkan, begitu ya. Tetapi tentu di antara isian-isian yang ditampilkan di PKB itu ada gairah di dalamnya, ada kreativitas di dalamnya. Mereka berusaha, terutama yang di luar tradisi, terutama di luar klasik itu, yang pengembangan gong kebiar misalnya itu, pasti itu disertai dengan gairah, stimulasi, ingin menampilkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Misalnya, di dalam PKB yang tahun ini tuh ada gong kebiar yang khusus ditampilkan dalam semalam, dengan menampilkan gong kebiar dewasa, anak-anak, wanita. Itu ini gagasan baru ini ya. Yang mudah-mudahan tawaran ini memberikan hiburan baru kepada masyarakat, tontonan baru kepada masyarakat, juga arena bagi seniman itu untuk berkarya yang lain begitu. Sebelumnya kan gong kebiar itu mau baru, gong kebiar Tabanan lawan Gianyar, ini lawan ini begitu, itu dulunya. Nah sekarang dicoba dalam bentuk pentas semalam dengan menampilkan total keseluruhan dalam satu malam, diberikan waktu sekitar 2 jam sampai dengan 2,5 jam untuk menampilkan apa saja sesuai dengan ciri khas identitas masing-masing kabupaten itu. Sebab masing-masing kabupaten memiliki identitas. Buleleng misalnya ada identitasnya, Gianyar ada identitasnya. Disinilah diberikan kesempatan dalam gong kebiar semalam itu. Wah, itu sudah dibongkar sedikit demi sedikit apa yang ada nanti di dalam Pesta Kesenian Bali itu. Mungkin juga bisa dijelaskan terkait dengan pawai, karena biasanya pawai itu yang membuat masyarakat penasaran. Pawai ada apa aja ya isinya?
untuk pementasannya sendiri? Iya, begini. Jadi untuk tahun 2022 pawai juga kita gelar live. Kalau tahun 2021 karena kita pentas daring kan pawai itu kita tampilkan secara daring juga. Kita rekam pawai di beberapa tempat lalu kita tampilkan di media online. Tapi untuk tahun ini karena kondisi sudah membaik, pawai itu kita lakukan secara live. Tetap mengambil tempat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandi, Provinsi Bali. Jadi rencana akan dibuka oleh Presiden pada tanggal 12 Juni tahun 2022 ini jam 14 Hari Minggu. Ya, 14 siang hari Minggu. Pawai itu akan digelar secara live dan melibatkan 25 kontingen Itu terdiri atas perguruan tinggi yang ada di Bali. Jadi hampir seluruh perguruan tinggi terlibat. Kemudian BUMN, BUMD yang ada di Bali juga mengirimkan kontingennya. Kabupaten kota kan sudah utama ya. Kabupaten kota, kemudian juga ada SMK kesenian yang akan bisa menampilkan pawai-pawai di Pesta Kesenian Bali Indo tahun ini. Itu kegiatan pawai. Wow, pawainya saja udah ditunggu-tunggu sama masyarakat karena rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi, Pak Nge. Tentunya juga masih banyak lagi informasi lainnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait dengan Pesta Kesenian Bali ini. Konsepnya, lalu juga apakah benar bisa menopang perekonomian masyarakat Bali untuk di Pesta Kesenian Bali ini sendiri. Jangan kemana-mana, sebentar lagi akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan Pesta Kesenian Bali tahun 2022.